Haleluya, jumpa lagi dengan saya Pendeta Rio Panggabean. Hari ini kita akan bahas satu bagian dari kebenaran firman Tuhan yang menyatakan keberadaan Yesus Kristus. Ketika dia lahir, dia diungsikan ke Mesir, lalu mulai besar, kembali lagi besar di Nazaret, lalu mulai kiprahnya ya lewat ketika dia usia 12 tahun, dia tertinggal di Yerusalem sampai pada akhirnya Alkitab mengakui dia sungguh luar biasa, di mana Tuhan mengakui, Tuhan menyukai atau Bapa di surga menyukai dan manusia juga menyukai. Nah, bagian yang akan kita baca untuk menguatkan pernyataan saya justru terdapat di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-52. Di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-52 berkata demikian. Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Bapa di surga dan manusia. Secara lebih cepat saya baca, Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi Bapa di surga dan manusia. Nah, saudaraku, pelajaran yang sederhana dari bagian firman Tuhan ini justru memacu saudara dan saya sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang mencintai Kristus Yesus. Harusnya hidup kita tidak stagnan atau tidak diam di tempat, tetapi harusnya saudara dan saya ada mengalami pertumbuhan. Ada sesuatu hal yang harusnya juga dirasakan oleh banyak orang. Nah, untuk bisa dirasakan oleh banyak orang, maka pelajarannya adalah pelajaran yang paling gampang, mencontoh hidup Kristus Yesus Tuhan kita. Alkitab mengatakan dia bertambah besar, bertambah-tambah juga hikmatnya. Nah, yang menarik, saudara dan saya harusnya bertambah besar di dalam Kristus. Dengan apa besarnya? Orang akan melihat dari hikmat yang saudara dan saya miliki. Nah, hanya orang-orang yang punya dan bergantung dari hikmat Tuhan sajalah yang bisa hidupnya bertambah besar. Maksudnya bukan badan yang besar, tapi kehidupan rohaninya semakin besar, semakin dahsyat, semakin hebat, hingga akhirnya orang melihat dan orang mengetahui bahwa Bapa di surga mengasihi orang ini dari buahnya. Dan ketika orang melihat bahwa Bapa di surga mengasihi orang ini, maka orang ini pasti juga disukai oleh manusia. Tapi ada beberapa catatan yang perlu kita ketahui, bahwa disukai manusia bukan berarti tidak disukai juga oleh bagian manusia lain. Ingat, kita pernah bahas bahwa kita ini adalah warga negara kerajaan surga. Jadi yang namanya warga negara dunia ini tidak akan pernah suka. Tapi marilah kita fokus pada firman Tuhan yang mencatat tentang kehidupan Kristus. Kristus bertambah besar, bertambah-tambah hikmatnya, disukai oleh Bapa di surga dan disukai oleh manusia. Jadi bagi saya, saudara nggak usah terlalu pikirkan orang-orang yang tidak menyukai saudara hanya karena saudara mulai hidup berkenan di hadapan Tuhan dan mulai disukai Tuhan. Karena bagi saya lebih baik kita disukai Tuhan dan disukai oleh orang-orang yang sudah mengenal takut akan Tuhan. Jadi jangan pernah berharap saudara akan disukai oleh dunia, karena dunia selalu bertolak belakang dengan sorgawi. Oleh karena itu, biarlah di tayangan singkat ini kita kembali boleh merenungkan di dalam kitab Lukas pasal 2 ayat 52 ini, bahwa marilah terus kita bertumbuh-tumbuh di dalam Tuhan. Marilah terus kita menjadi orang yang terus bekerja agar Bapa di surga juga boleh melihat kehidupan kita menjadi kehidupan yang luar biasa. Dia menyukai kita, dia menyayangi kita, dan juga tentu sesama anak-anak Tuhan juga akan menunjang atau mendukung pelayanan-pelayanan yang kita lakukan. Tetap semangat, maju terus, percayalah kita bisa bertumbuh di dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati.